Selamat hari Minggu buat kita semua anak-anak kami. Mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita ikuti kakak-kakak kita untuk memimpin kita dengan lagu pembukaan. Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat pagi dan selamat hari Minggu semuanya. Selamat datang di ibadah sekolah minggu HKBP Serpong. Kak Novi dan Kak Ayu senang menyapa adik-adik di rumah. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, hari Minggu adalah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Walaupun masih ibadah di rumah, harus tetap sukacita dan bersemangat ya adik-adik. Tuh Kak Ayu, titah keempat tertulis, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Artinya kita harus tekun mendengar dan belajar firman Tuhan. Nah, nama minggu kita adalah minggu ke-19 setelah Trinitatis. Minggu Trinitatis mengajak kita semua menghayati ketritunggalan Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sebelum mulai ibadah, kita tanya dulu ya Kak Ayu, sudah mandi dan berpakaian rapi? Sudah siapkan Alkitab? Wah, pastinya dong, ya kan adik-adik? Nah, selama ibadah nanti kita duduk dan berdiri dengan tertib ya, bernyanyi dengan semangat, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tekun. Mari kita undang Allah hadir di hati kita supaya ibadah kita menjadi ibadah yang berkenan kepadanya dengan mengangkat lagu pujian Bapa ku datang padamu. Kita panggil dulu yuk adik-adik kita ya Kak. 1, 2, 3. Pasukan Kristus siap. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi ini. Amin. Marilah kita berdoa. Ikutlah mengucapkan doa ini. Ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, Engkaulah penolong dan sahabat yang abadi. Engkaulah penolong dan sahabat yang abadi. Engkau tidak pernah bosan mendengar doa kami.
Engkau tidak pernah bosan mendengar doa kami, dan tidak pernah meninggalkan kami. dan tidak pernah meninggalkan kami. Kepadamulah kami berlindung, Kepadamulah kami berlindung, sekarang dan nanti. sekarang dan nanti. Amin. Amin. Marilah kita menyimak hukum Tuhan yang ditetapkan bagi kita. Ikutlah mengucapkan hukum ini. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. dan yang pertama. Dan hukum yang kedua Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu yang sama dengan itu ialah ialah kasihilah sesamamu manusia kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. seperti dirimu sendiri. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami melakukan yang sesuai melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, masih ingat Samuel dipanggil Allah sampai 3 kali? Saat hendak tidur, ingat gak adik-adik? Imam Eli mengajarkan jika Samuel mendengar panggilan Allah, maka Samuel harus menjawab. Apa katanya? Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu siap mendengar. Begitu juga dan kita adik-adik saat apa untuk berkomunikasi dengan doa, pembacaan firman, dan dengan ibadah minggu seperti ini. Kita bisa dengan menjawab, ya Tuhan, saya siap, berbicaralah. Betul Kak. Nah, mari kita angkat pujian. Dengar ya panggil nama saya. Dengan semangat ya adik-adik. Pasukan Kristus siap. Dengar ya panggil nama saya. Dengar ya panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Marilah kita berdoa, memohon pengampunan dosa kita. Marilah mengikuti doa ini. Ya Tuhan, Ya Tuhan, kami mengaku kami mengaku kadang lupa janji kami kepada Tuhan, kadang lupa janji kami kepada Tuhan, kepada orang tua dan guru kami. kepada orang tua dan guru kami. Tolonglah kami Tolonglah kami agar selalu menepati janji seperti Tuhan.
agar selalu menepati janji seperti Tuhan. Engkau setia, Engkau setia, sebab itu kami juga mau belajar setia. sebab itu kami mau belajar setia. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, masih ingat cerita minggu lalu? Usianya masih muda saat diangkat menjadi raja, masih 8 tahun loh. Kira-kira siapa ya, Kak? Siapa ya? Ada yang tahu adik-adik? Iya betul, Yosia. Walaupun dia masih sangat muda, Yosia tahu bahwa dia harus selalu hidup benar di hadapan Allah dan menjauhi dosa. Adik-adik, seperti Yosia, kita juga harus selalu menjaga hati kita supaya tidak berbuat dosa dan selalu berpengharapan bahwa masa depan ada bersama Yesus. Mari bersama angkat pujian, masa depan sungguh ada. Dan ikuti gerakan kakak ya adik-adik semua. Pasukan Kristus siap. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana orang-orang beriman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Amang Sintua. Mari siapkan Alkitab dan duduk dengan tenang ya.
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita supaya Tuhan menolong kita untuk mengerti firman-Nya hari ini. Kita bernyanyi, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Dengar firman-Mu saat ini, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Anak-anak, mari kita buka Alkitab kita. Ayo ya. Kita buka Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Kita membaca firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Silakan dibuka Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Kita membacanya bersama-sama. Siap ya? Kita mulai. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu
bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami, marilah kita menyampaikan persembahan kita sambil bernyanyi. Adik-adik, firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Sintua akan diceritakan oleh kakak dan abang guru sekolah minggu melalui media Zoom meeting, dan link akan di-share di WA group masing-masing. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberikannya kepada Tuhan dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Persembahan adik-adik bersama orang tua dapat ditransfer ke rekening bank HKBP Serpong atau melalui QRIS yang tersedia. Sambil memberikan persembahan, kita bersama-sama menyanyikan Bawa Persembahanmu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Marilah mengikuti doa ini. Ya Tuhan, Ya Tuhan, Engkau menginginkan kami selalu jujur Engkau menginginkan kami untuk selalu jujur dan rendah hati serta adil. dan rendah hati serta adil. Namun kami mengaku kami kadang bohong, sombong dan curang. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Mampukanlah kami melakukan kehendak Tuhan. Hidup jujur, rendah hati dan adil. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan melindungi kita. Kiranya Tuhan Allah menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Kiranya Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu anak-anak kami. Adik-adik, ibadah minggu kita sudah selesai. Kita ucapkan apa kepada Ama Paragenda kita, Ama Sintua Albert Simanjuntak? Mauliate Amang. Mauliate anak-anak, selamat hari Minggu sekali lagi. Tuhan memberkati. Dan kepada pemusik kita, Kakak Revanti Siregar. Mauliate kakak. Nah, sebagai pengumuman kembali, kakak mengingatkan ya adik-adik, setelah ibadah ini akan ada breakout room untuk cerita sekolah minggu, yaitu cerita kelas Balita, Balita 1, Balita 2, kelas 1, 2, dan juga kelas 3, kelas 4, 5, dan 6. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tetap semangat dan selalu sukacita walaupun masih ibadah di rumah ya. Tetap jaga kesehatan dan selalu disiplin, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.